Masalah semakin rumit saat islah gagal menjadi solusi. Sejumlah pihak bahkan mencium aroma campur tangan pemerintah dalam perselisihan di P3. Lalu apa langkah hukum yang harus ditempuh? Dan efektifkah untuk bisa menyatukan dua kubu yang berselisih? Berikut laporan kami. Karena kita cinta kepada Presiden yang berkekuatan hukum tetap, yang tidak ada upaya. Kisruh perselisihan dua kubu di P3 terus berlanjut. Kementerian Hukum dan HAM jadi sasaran tembak kubu Jan Farid atau versi Muktamar Jakarta karena tak kunjung mengesahkan kepengurusannya. Berbagai langkah hukum pun ditempuh. Gugatan hukum pertama dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada Februari 2015, PT UN akhirnya mengabulkan gugatan kubu Muktamar Jakarta sekaligus mewajibkan Menkumham mencabut keputusan yang mengesahkan kepengurusan Muktamar Surabaya. Tapi Menkumham tak menyerah dengan mengajukan banding atas putusan PT UN. Setelahnya, satu persatu proses hukum ditempuh, tapi kubu Muktamar Jakarta tetap tak kunjung mendapat pengakuan. Sengketa makin memuncak saat Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan surat keputusan Menkumham soal pengesahan pengurus P3 Muktamar Surabaya, kubu Romahur Muzi. Bukannya mengikuti putusan Mahkamah Agung, Menkumham justru mengaktifkan kembali kepengurusan Muktamar Bandung. Surat Putusan inilah yang dinilai mengabaikan putusan MA sehingga merugikan kubu Jan Farid. Tindakan Yasona ini dianggap menyimpang dan mengangkangi keputusan Mahkamah Agung nomor 601 tahun 2015 yang mengabulkan gugatan kubu Jan Farid sebagai ketua umum yang sah partai berlambang Ka'bah ini. Ketidakpatuhan Menkumham terhadap keputusan Mahkamah Agung. Ini satu perbuatan yang terlalu menghina Mahkamah Agung sebetulnya. Di tengah sengketa yang belum usai, P3 versi Muktamar Surabaya pimpinan Romahur Muzi menggagas dan menggelar kembali Muktamar yang disebut sebagai Muktamar Pondok Gede. Ironisnya, Muktamar yang juga disebut sebagai Muktamar Islah ini dilakukan pasca Mahkamah Agung menetapkan Jan Farid sebagai ketua umum partai yang sah. Masalah menjadi bertambah rumit setelah pemerintah dianggap tidak mendukung pihak yang memenangkan kasasi di Mahkamah Agung. Kedatangan Presiden Jokowi dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli untuk meresmikan Muktamar ini jadi buktinya. Apalagi Surya Dharma Ali yang awalnya notabene mendukung kepengurusan Muktamar Jakarta menyatakan bergabung dalam islah tersebut. Kenapa saya hadir pada Muktamar ke-8 P3 pada sore hari ini? Saya baca juga undangannya. Saya teliti-teliti yang tanda tangan Ketua Umum Bapak Dr. Surya Dharma Ali. Di sebelahnya sekjennya Insinyur Haji Romahur Muzi, Pak Romi. Artinya ini islah benar. Sejumlah kader yang awalnya merupakan anggota kubu Muktamar Jakarta juga diklaim hadir, meski sang ketua umum Jan Farid tidak hadir di islah tersebut. Kenyataan ini tak ayal dijadikan sindiran politik bagi kubu rival. Ke Bandung, Surabaya, bahkan sempat ambil Jakarta. Inilah realitas yang kita jalani, tapi ini masalah Bapak Presiden. Tindakan pemerintah ini dianggap kurang bijak. Selain akan memperpanjang konflik antara kubu Jan Farid dan Romi, keberpihakan pemerintah juga dinilai berpotensi menjadi awal kehancuran salah satu partai politik tertua di Indonesia ini. P3 punya sejarah lahirnya partai-partai baru gitu ya.
Misalnya ketika mereka konflik di tahun 2000-an, muncul partai P3 Reformasi, kemudian pecah lagi sehingga munculkan partai Bintang Reformasi. Jadi kegagalan mediasi internal ini di P3 itu menurut saya berpotensi untuk memunculkan partai politik baru gitu ya, karena adanya konflik kepentingan seolah sulit dibantah. Itulah sebabnya kubu Jan Farid kemudian mengajukan uji materi pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Harus ada frasa yang jelas. Kalau sudah ada putusan Mahkamah Agung atau pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ya Menteri Hukum dan HAM atau pemerintah dalam hal ini ya harus memberikan pengesahan, wajib memberikan pengesahan, ya, karena ya sudah ada putusan hukumnya kok, ya. Kalau putusan hukum itu tidak diindahkan, ya artinya berarti melawan hukum dong. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi dalam memutuskan konflik partai politik yang tidak bisa diselesaikan di internal partai. Kubu Jan Farid memohon agar pasal tersebut wajib dilaksanakan tanpa tafsir lainnya. Jadi begitu ada putusan Mahkamah Partai, ada putusan pengadilan, Menteri Hukum dan HAM nggak punya pilihan lain, kecuali dia harus mengesahkan itu. Ya, tidak bisa dia mengatakan, oh tidak ada perintah kepada saya supaya saya mengesahkan, ya itu kan akal-akalan namanya begitu. Hal itu terpaksa dilakukan karena Menkumham Yasona Lauli dinilai mengabaikan pasal tersebut dengan mengesahkan kepengurusan Romah Hormuzi. Maka mau tidak mau, maka ini membutuhkan keseriusan dari pihak yang berkepentingan kubu Jan Farid untuk memperjuangkan. Penyelesaian masalah ini seyogyanya mengikuti pada konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Jika tidak, risiko justru ada di tangan pemerintah.